Selamat datang di channel ini. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk bergabung dengan saya di episode kali ini. Saya sangat senang bisa berada di sini dan berbagi info spesial ini bersama Anda. Tetaplah santai dan nikmatilah video ini sebanyak yang saya nikmati saat membuatnya. Jika Anda menemukan sesuatu yang menarik atau ingin berbagi pendapat, jangan ragu untuk berinteraksi melalui komentar. Saya sangat senang menerima komentar, pandangan dan pengalaman Anda. Hidup ini penuh dengan tantangan, dan seringkali kita mencari jawaban untuk mengatasi berbagai masalah. Video ini akan menghadirkan informasi yang dapat memberikan pandangan mendalam tentang cara-cara inovatif, praktis, dan teruji sebagai solusi untuk menghadapi masalah sehari-hari. Ingat, jangan lelah untuk selalu berdoa dan berusaha dalam meraih kehidupan yang lebih baik. Selamat menonton. Solusi masalah keuangan. Dalam kehidupan sehari-hari, masalah keuangan bisa menjadi beban yang mengganggu kesejahteraan dan ketenangan pikiran. Namun, setiap tantangan keuangan membawa peluang untuk belajar dan berkembang. Konten ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan solusi praktis dalam mengatasi masalah keuangan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang keuangan pribadi, kita dapat menemukan cara untuk mengelola uang dengan lebih cerdas, membangun pondasi keuangan yang kuat, dan meraih keberlanjutan finansial jangka panjang. Mari bersama-sama menjelajahi strategi-strategi efektif dan solusi apa saja yang dapat membantu mengubah tantangan keuangan menjadi peluang pertumbuhan dan kemajuan finansial. 1. Beli barang berkualitas tinggi yang tahan lama. Saat membeli barang, pertimbangkan untuk menginvestasikan dalam barang berkualitas tinggi yang tahan lama. Ketika mempertimbangkan pembelian barang, bijak untuk menginvestasikan dalam produk berkualitas tinggi yang memiliki daya tahan yang baik. Barang berkualitas tinggi cenderung memberikan nilai jangka panjang, karena mereka mampu menahan penggunaan berulang dan abrasi waktu. Meskipun harga mungkin sedikit lebih tinggi pada awalnya, investasi ini dapat menghemat uang dalam jangka panjang karena mengurangi kebutuhan untuk penggantian atau perbaikan yang sering. Selain itu, produk berkualitas tinggi biasanya menawarkan kinerja yang lebih baik dan fitur tambahan, memberikan pengalaman pengguna yang lebih memuaskan. Dengan memilih barang berkualitas tinggi, kita tidak hanya membuat keputusan finansial yang cerdas, tetapi juga berkontribusi pada praktik konsumen yang berkelanjutan dengan meminimalkan limbah dan dampak lingkungan. 2. Belajar memasak di rumah. Hemat uang dengan belajar memasak di rumah daripada makan di luar. Mempelajari keterampilan memasak dan memasak di rumah tidak hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga merupakan langkah cerdas dalam pengelolaan keuangan pribadi. Makan di luar seringkali lebih mahal daripada memasak sendiri, karena kita membayar tidak hanya untuk makanan tetapi juga pelayanan, suasana, dan biaya operasional restoran. Dengan memasak di rumah, kita memiliki kontrol penuh atas bahan-bahan yang digunakan, dapat memilih opsi yang lebih ekonomis, dan memiliki potensi untuk menyimpan uang dalam jangka panjang. Selain itu, memasak di rumah memberikan fleksibilitas untuk mempersiapkan makanan dalam jumlah besar yang dapat digunakan untuk beberapa kali makan, mengurangi pemborosan makanan dan meminimalkan biaya belanja harian. Dengan mengadopsi kebiasaan memasak di rumah, seseorang dapat menghemat uang secara signifikan sambil juga menghargai proses kreatif dan membangun hubungan yang lebih erat dengan makanan. 3. Menggunakan aplikasi keuangan. Gunakan aplikasi keuangan untuk melacak pengeluaran dan mengelola anggaran. Menggunakan aplikasi keuangan untuk melacak pengeluaran dan mengelola anggaran adalah langkah efektif dalam mengelola keuangan pribadi. Aplikasi keuangan modern menyediakan alat yang mudah digunakan untuk merekam setiap transaksi,
memungkinkan pengguna untuk secara akurat melihat seberapa banyak uang yang dihabiskan dalam kategori tertentu. Dengan fitur pemantauan pengeluaran ini, individu dapat dengan cepat mengidentifikasi area di mana mereka dapat mengurangi biaya dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Selain itu, aplikasi keuangan seringkali menyediakan fitur perencanaan anggaran yang membantu pengguna mengatur tujuan keuangan jangka pendek dan panjang. Dengan memanfaatkan teknologi ini, seseorang dapat membangun kesadaran finansial yang lebih baik, menghindari pemborosan, dan mencapai stabilitas keuangan secara keseluruhan. 4. Konsultasikan dengan penasihat keuangan. Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan penasihat keuangan untuk mendapatkan nasihat profesional. Jika memungkinkan, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan seorang penasihat keuangan guna mendapatkan nasihat profesional yang dapat membantu merancang strategi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Penasihat keuangan memiliki pengetahuan mendalam tentang berbagai instrumen keuangan, investasi, dan perencanaan keuangan pribadi yang dapat disesuaikan dengan situasi khusus setiap klien. Dengan memahami tujuan keuangan, toleransi risiko, dan kondisi keuangan saat ini, seorang penasihat dapat membantu merumuskan rencana yang membantu mencapai tujuan finansial jangka pendek dan panjang. Selain itu, penasihat keuangan dapat memberikan wawasan tentang cara mengoptimalkan portofolio investasi, mengelola utang, dan merencanakan pensiun. Dengan mendapatkan pandangan ahli dari penasihat keuangan, individu dapat membuat keputusan keuangan yang lebih terinformasi dan meminimalkan risiko keuangan yang tidak perlu. 5. Bandingkan harga. Selalu bandingkan harga sebelum membeli barang atau menggunakan layanan. Selalu membandingkan harga sebelum membeli barang atau menggunakan layanan adalah praktik cerdas yang membantu konsumen mengoptimalkan nilai dari setiap pembelian mereka. Dengan mengumpulkan informasi tentang harga dari berbagai sumber atau penyedia layanan, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan menghindari pemborosan uang. Perbandingan harga memungkinkan mereka untuk menemukan penawaran terbaik dan potensi diskon, yang pada akhirnya dapat menghemat uang secara signifikan. Selain itu, dengan adanya kemajuan teknologi, ada banyak platform online yang memfasilitasi perbandingan harga secara cepat dan efisien. Dengan melakukan perbandingan harga, konsumen dapat merasa lebih percaya diri dalam keputusan pembelian mereka, sehingga mendorong transparansi dan persaingan yang sehat di pasar. 6. Tetapkan hari tanpa belanja. Tentukan satu hari dalam seminggu atau sebulan sebagai hari tanpa belanja. Menentukan satu hari dalam seminggu atau sebulan sebagai hari tanpa belanja adalah strategi efektif untuk mengelola keuangan dan membangun kesadaran terhadap pola konsumsi. Dengan menetapkan waktu tertentu di mana seseorang berkomitmen untuk tidak berbelanja, individu dapat mengevaluasi kebutuhan nyata dan menghindari kebiasaan impulsif. Hari tanpa belanja juga dapat menjadi kesempatan untuk meninjau anggaran, menetapkan prioritas keuangan, dan mengenali pola pengeluaran yang mungkin perlu disesuaikan. Selain itu, ini adalah langkah positif dalam mengurangi konsumsi berlebihan dan mendorong gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Dengan mengamati hari tanpa belanja, seseorang dapat memperkuat disiplin diri, membangun tabungan, dan menciptakan ruang untuk kegiatan non-konsumtif yang lebih bermakna, seperti berkumpul dengan keluarga atau fokus pada kegiatan kreatif. 7. Pilih liburan yang ekonomis. Pilih destinasi liburan yang lebih ekonomis atau pertimbangkan untuk berlibur secara lokal. Memilih destinasi liburan yang lebih ekonomis atau mempertimbangkan untuk berlibur secara lokal adalah langkah bijak untuk mengelola anggaran liburan.
Destinasi lokal seringkali menawarkan pengalaman yang memuaskan tanpa biaya perjalanan yang tinggi, seperti tiket pesawat atau akomodasi jauh. Selain itu, menjelajahi tempat-tempat di sekitar wilayah setempat dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebudayaan dan keindahan alam di sekitar. Memilih destinasi yang lebih ekonomis juga memungkinkan pengalokasian anggaran untuk aktivitas dan kenikmatan lain selama liburan. Dengan memanfaatkan daya tarik lokal, seseorang dapat menghemat uang tanpa mengorbankan kualitas pengalaman liburan. Selain itu, mendukung ekonomi lokal dengan berlibur di destinasi sekitar juga dapat menjadi kontribusi positif terhadap komunitas setempat. 8. Memanfaatkan program diskon karyawan. Jika mungkin, manfaatkan program diskon karyawan atau keuntungan lainnya. Jika memungkinkan, memanfaatkan program diskon karyawan atau keuntungan lainnya adalah cara cerdas untuk mengoptimalkan pengeluaran pribadi. Program diskon karyawan seringkali menawarkan potongan harga yang signifikan pada berbagai produk dan layanan, termasuk makanan, hiburan, dan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Dengan memanfaatkan keuntungan ini, individu dapat menghemat uang secara konsisten dalam jangka panjang. Selain itu, beberapa perusahaan juga menyediakan manfaat tambahan, seperti program kesehatan atau rekreasi, yang dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan secara keseluruhan. Menggunakan fasilitas dan diskon yang diberikan oleh tempat kerja tidak hanya merupakan keuntungan finansial, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi karyawan, meningkatkan kepuasan kerja, dan memperkuat hubungan antara perusahaan dan karyawan. 9. Beli barang dalam jumlah besar. Beli barang-barang yang sering digunakan dalam jumlah besar untuk mendapatkan diskon. Membeli barang-barang yang sering digunakan dalam jumlah besar untuk mendapatkan diskon adalah strategi cerdas dalam pengelolaan belanja dan penghematan uang. Banyak pengecer menawarkan potongan harga atau penawaran khusus bagi pembeli yang membeli dalam jumlah besar. Dengan memanfaatkan kesempatan ini, individu dapat menghemat uang jangka panjang dan mengurangi frekuensi perjalanan berbelanja. Terutama untuk barang-barang konsumsi rutin seperti bahan makanan, produk kebersihan, atau barang-barang kebutuhan sehari-hari lainnya. Pembelian dalam jumlah besar dapat menghasilkan diskon yang signifikan. Selain mengurangi biaya belanja, strategi ini juga efisien dalam mengelola waktu dan energi, karena mengurangi kebutuhan untuk sering-sering pergi ke toko. Dengan mengadopsi pendekatan ini, seseorang dapat mengoptimalkan anggaran belanja, menciptakan stabilitas persediaan, dan memberikan manfaat finansial jangka panjang. 10. Jual beli barang bekas. Manfaatkan pasar barang bekas untuk membeli atau menjual barang-barang. Memanfaatkan pasar barang bekas, baik untuk membeli maupun menjual barang-barang, merupakan cara yang cerdas untuk menghemat uang dan mendukung prinsip berkelanjutan. Saat membeli barang bekas, individu dapat mendapatkan produk berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan barang baru. Selain itu, proses membeli barang bekas membantu mengurangi dampak lingkungan karena mengurangi produksi barang baru dan limbah. Di sisi lain, menjual barang bekas yang masih berkualitas dapat memberikan penghasilan tambahan dan memperpanjang siklus hidup barang tersebut. Platform online dan toko barang bekas lokal menyediakan akses yang mudah untuk berpartisipasi dalam pasar barang bekas ini. Dengan memanfaatkan pasar barang bekas, seseorang tidak hanya dapat menghemat uang, tetapi juga berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan dan praktik konsumen yang lebih bertanggung jawab. Sebagai akhir dari eksplorasi solusi keuangan, penting untuk diingat bahwa perjalanan menuju kesejahteraan finansial bukanlah lintasan yang lurus dan tidak ada solusi yang satu ukuran cocok untuk semua. Solusi yang tepat mungkin berbeda untuk setiap individu atau keluarga,
Tetapi langkah-langkah bijak dalam peningkatan literasi keuangan adalah fondasi yang dapat diterapkan oleh semua orang. Dengan kesadaran akan keadaan keuangan pribadi dan kemauan untuk mengambil tindakan, setiap tantangan dapat diubah menjadi peluang pembelajaran dan pertumbuhan. Selalu ingat bahwa perjalanan ini memerlukan kesabaran dan ketekunan. Seiring waktu, solusi keuangan yang tepat dapat membawa kita menuju kestabilan finansial yang diinginkan. Sambil bergerak maju, teruslah belajar, berkembang, dan terapkan solusi dengan bijak untuk mencapai kebebasan finansial dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan solusi buat Anda. Dan jangan lupa, selain berusaha, berdoa adalah yang terutama. Terima kasih telah menonton, like, share, komen, dan subscribe konten ini. Sampai jumpa di video berikutnya.